Saya akan mempresentasikan tentang material farmasi. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, perlu diketahui kenapa sih kita penting mempelajari material farmasi? Karena material farmasi adalah dasar dalam pembuatan obat, di mana material farmasi akan diolah untuk dijadikan sediaan, sehingga sangat penting untuk kita pelajari. Pada topik yang pertama, kita akan membahas tentang pengaruh farmasetik. Farmasetik akan mempengaruhi terhadap kelarutan, disolusi, dan bioavailability. Kelarutan terdapat bentuk amorf, mudah larut, dan kristal yang sulit larut. Yang kedua ada disolusi, dan yang ketiga ada bioavailability. Apa sih bioavailability itu? Bioavailability adalah ketersediaan hayati dari bahan obat di dalam darah, sehingga menimbulkan efek terapeutik yang dapat dirasakan pasien. Semakin banyak obat dalam darah, maka semakin baik obat memberikan efek terapeutiknya. Topik kedua yaitu bentuk material farmasi. Ada kristal dan amorf. Bentuk kristal yaitu bentuk padatan yang partikel penyusunnya tersusun secara teratur, sehingga dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Yang kedua yaitu bentuk amorf. Bentuk amorf itu kebalikan dari kristal, di mana partikel penyusunnya tidak tersusun secara teratur, walaupun ada juga sebagian kecil yang tersusun secara teratur. Apa sih perbedaan antara kristal dengan amorf? Kristal itu tingkat kestabilannya lebih tinggi dibanding amorf. Kemudian kristal itu memiliki partikel yang tersusun secara teratur, sedangkan amorf partikel penyusunnya tidak teratur. Terus kristal itu memiliki tingkat kelarutan yang rendah, sedangkan amorf tingkat kelarutannya cukup tinggi. Selanjutnya yaitu ada sifat fisiko dan kimia dari material farmasi. Sifat fisiko dan kimia ini terdiri dari struktur dan bobot molekul, warna, bau, suhu lebur, profil analitik termal, ukuran dan bentuk partikel, konstanta ionisasi, aktivitas optik, kelarutan, dan masih banyak sifat kimia dan fisiko dari material farmasi tersebut. Topik selanjutnya yaitu polimorfisme. Polimorfisme adalah sifat suatu bahan yang memiliki lebih dari satu bentuk kristalin dan memiliki struktur kimia yang sama, namun memiliki titik lebur dan bentuk yang berbeda. Contoh dari polimorfisme tersebut yaitu cocoa butter akibat adanya perubahan suhu. Contoh kedua yaitu zirconium yang di dalam bentuk padatnya memiliki 3 bentuk kristalin. Topik berikutnya yaitu sulfat dan hidrat. Apa sih sulfat dan hidrat itu? Sulfat yaitu suatu padatan yang mengandung pelarut organik, biasanya memiliki sifat lebih cepat larut. Sedangkan hidrat yaitu suatu padatan yang mengandung molekul air di dalamnya, biasanya kelarutannya lebih besar. Topik yang terakhir yaitu ada karakteristik dari material farmasi. Yang pertama yaitu extract diffraction, yaitu metode yang sangat penting dalam bidang karakteristik material. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi dalam skala atomik, baik pada material kristal maupun non-kristal. Yang kedua yaitu FTIR. FTIR adalah sebuah teknik untuk memperoleh spektrum inframerah dari penyerapan atau emisi zat padat, cair, atau gas. Prinsip kerja FTIR adalah untuk mengidentifikasi senyawa, mendeteksi gugus fungsi, dan menganalisis campuran dan sampel yang dianalisis. Yang ketiga ada spektrofotometer. Spektrofotometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak penyerapan cahaya di gelombang yang terkandung dalam unsur atau solusi.